Ya, kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda, pemirsa. Seorang pria paruh baya di Jember, Jawa Timur ditemukan tak bernyawa dengan luka tusukan. Sutikno, warga Jalan Kaliurang, Tegal Gede, Sumber Sari, Jember ini diduga dibunuh anak kandungnya sendiri lantaran cekcok masalah harta tanah warisan sebidang tanah. Polres Jember juga telah berangkat pelaku yang berusia 39 tahun. Polisi pun menyita sejumlah alat bukti, salah satunya pisau yang digunakan pelaku, serta 3 unit sepeda motor yang satu diantaranya adalah milik temannya, yang diduga juga membantunya melarikan diri. Untuk informasi terbaru, langsung saja kami ajak Anda pemirsa bergabung bersama dengan Kasat Reskrim Polres Jember, AKP Abid Wais Alkarni. Selamat pagi Pak Kasat. Pagi Pak Kasat. Selamat pagi Mbak. Pak Kasat, ini artinya pada saat kejadian seperti apa awalnya terjadi? Ya, kami jelaskan terkait dengan kronologis awal. Kejadian ini bermula dari tersangka ini ingin meminta akte sertifikat tanah kepada korban. Jadi dia dari rumah mengajak temennya berdua, 2 orang, bertiga datang ke rumah korban untuk meminta akte. Dari rumah pelaku juga sudah meniatkan membawa satu buah pisau yang dimasukkan ke dalam bajunya untuk dibawa ke sana. Setelah sampai di TKP, kemudian terjadilah percecokan antara korban dengan pelaku, sehingga dengan hal yang tidak disepakati antara kedua pihak ini, akhirnya pelaku mengayunkan pisaunya lalu melakukan penusukan terhadap korban. Artinya pelaku ini secara sadar ya ingin memang melakukan kekerasan terhadap ayah kandungnya sendiri ya, karena sudah membawa pisau begitu dari sebelumnya. Ya, dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan, memang dari awal niatan pelaku ini dari rumah sampai dengan bertemu dengan korban, memang niatnya untuk melakukan aksinya ini ketika memang apa yang diinginkannya tidak dituruti oleh korban. Oke, Pak Abid, pada saat di lokasi ataupun tempat kejadian perkara itu sebetulnya ada berapa orang Pak yang menyaksikan peristiwa ini Pak? Kalau dari hasil olah TKP maupun dari pemeriksaan yang kami lakukan saksi-saksi itu ada 4 Pak, Mbak. Korban, pelaku, istri, dan ada 5. Ada 5 orang. 2 diantaranya teman dari pelaku, korban itu sendiri maupun istri dari korban. Oke, tapi sejauh ini kan yang ditetapkan tersangka oleh pihak kepolisian kan baru 1 orang Pak. Bagaimana dengan adanya potensi tersangka-tersangka lain, termasuk dengan 5 orang yang pada saat itu berada di lokasi? Perannya seperti apa Pak Abid? Betul, memang pada saat di TKP itu memang ada 5 orang. Namun sampai sejauh ini yang kami tetapkan sebagai tersangka itu ada 1 orang, yaitu dari anak dari korban sendiri. Untuk istri maupun teman dari istri korban maupun teman dari pelaku ini masih status sebagai saksi. Dan 1 lagi yang masih kami cari tahu keberadaannya, yaitu atas nama N, teman dari pelaku ini. Kita masih belum mengetahui seberapa jauh peran dari temannya ini dalam kejadian tersebut. Kita masih berproses untuk melakukan pencarian. Artinya ada kemungkinan untuk penambahan tersangka ya dari salah satu teman yang juga masih belum ditemukan? Ya. Oke. Langkah apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian berikutnya untuk kemudian menemukan 1 orang lagi yang peran ini juga masih belum diketahui begitu, dan untuk mendalami kasus ini, Pak Abid? Dari
pihak Polres Jember sendiri, Satreskrim Polres Jember, kita sudah melakukan beberapa hari ini pendalaman, mengumpulkan paket informasi terkait keberadaan satu orang yang kita cari ini. Dari hasil pemeriksaan juga kita sudah dapat beberapa informasi-informasi yang kita bisa kita gunakan untuk mencari keberadaan satu orang yang masih belum kita ketemukan ini. Iya, Pak Kasat, secara singkat saja hukuman untuk tersangka? Siap, untuk sementara dari hasil gelar perkara kita kenakan pasal 340 KUHP dengan ancaman 20 tahun maksimal penjara. Baik, terima kasih banyak Pak Kasat atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kami tunggu perkembangan terbaru. Selamat pagi. Terima kasih.